Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang hasil observasi jaringan nirkabel di UPT Bahasa UNS. Kelompok 3 beranggotakan saya, Dimas Bima Cahyadi dengan NIM K3521021 yang bertugas sebagai Project Manager mana bertanggung jawab untuk mengatur, merencanakan tujuan utama proyek, dilaksanakan, dan melaksanakan proyek. Dan kemudian, Kemudian saya Abikhoir Nafal Zakli dengan NIM K3521001 yang bertugas sebagai seorang tester melakukan testing atau pengujian scanning SSID tersembunyi. kemudian, Kemudian saya Asrid Nadia Alima dengan NIM K3521013 yang berperan sebagai surveyor, yaitu melakukan survei atau pengamatan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan di lokasi survei. Saya Fasida Adelia dengan NIM K3521023 bertugas sebagai surveyor yang mana melakukan survei atau pengamatan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan di lokasi survei. Kemudian saya Muhammad Zakwan Asmi dengan NIM K3521053. Ya, saya bertugas menjadi network analysis, yaitu menganalisis topologi jaringan untuk mendapatkan informasi penting melalui pengamatan sekilas, sekaligus mewawancarai network administrator pada bangunan tersebut. Kemudian saya Nanditya Fianti Putri dengan NIM K3521057 di sini berperan sebagai network designer yang bertugas untuk mendesain topologi jaringan. oke, untuk peralatan survei akan dijelaskan teman saya Mbak Adel. Mbak Adel, silakan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peralatan survei yang kami gunakan. Di antaranya ada laptop, mobil phone, EKHUAI Pro, NetSpot, dan juga Insider. Laptop sendiri kami gunakan untuk membuat heatmap dan juga mencari SSID tersembunyi. Sedangkan mobil phone kami gunakan untuk menganalisis jaringan Wi-Fi. EKHUAI Pro kita gunakan untuk membuat heatmap atau pemetaan akses point. NetSpot sendiri kita gunakan sebagai pemindai Wi-Fi untuk memudahkan identifikasi jaringan nirkabel yang tersedia di wilayah yang kita survei, dan juga Insider digunakan untuk memindai jaringan dan dalam jangkauan antena Wi-Fi, melacak kekuatan sinyal dari waktu ke waktu, dan juga menentukan pengaturan keamanan mereka. Next. Gambaran umum dari lokasi survei yang mana di UPT Bahasa UNS merupakan tempat untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing bagi mahasiswa, dosen, dan juga karyawan di lingkungan UNS. UPT Bahasa UNS juga memberikan pelayanan kursus bahasa asing bagi komunitas UNS dan masyarakat umum, berupa kursus bahasa Inggris, Jepang, Jerman, Belanda, dan juga Mandarin. UPT Bahasa juga memberikan layanan berbagai tes bahasa asing. Untuk mendukung proses belajar mengajar bahasa, UPT Bahasa UNS dilengkapi dengan fasilitas Self-Access Center yang didesain secara khusus sebagai tempat belajar bahasa asing secara mandiri. Next. Lalu mengapa UPT Bahasa UNS membutuhkan infrastruktur nirkabel? Jadi gedung dari UPT Bahasa sendiri terdiri atas 3 lantai dengan berbagai ruangan di dalamnya, seperti ruang administrasi, ruang kelas, ruang lab, ruang pengajar, LPDP, dan juga ruang teknisi. Area tersebut tergolong memiliki aktivitas tinggi dan ramai sebab UPT Bahasa merupakan tempat yang digunakan sebagai sarana belajar bahasa asing. Oleh karena itu, banyak mahasiswa, dosen, maupun sivitas akademik lainnya yang menggunakan fasilitas Wi-Fi di area tersebut untuk melakukan akses internet serta melancarkan kegiatan administrasi yang diperlukan. Infrastruktur nirkabel juga memfasilitasi komunikasi antara mahasiswa, staf atau karyawan, dan dosen di UPT Bahasa. Mereka dapat menggunakan platform kolaborasi online untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan bekerja sama dalam proyek atau tugas. Selanjutnya mengenai bagaimana penerapannya akan dijelaskan oleh rekan saya Mas Asmi. Baiklah, untuk penerapannya, jaringan nirkabel yang cepat sangat penting untuk memastikan komunikasi berjalan dengan lancar dan efisien.
Adanya infrastruktur nirkabel memungkinkan akses mudah dan cepat ke internet. Mahasiswa maupun staf UPT Bahasa dapat menggunakan perangkat nirkabel seperti laptop, PC, tablet, maupun smartphone untuk terhubung kepada jaringan nirkabel di UPT Bahasa. Akses internet yang andal sangat penting untuk mengakses sumber daya online, seperti situs web, jurnal, ilmiah, buku digital, dan platform pembelajaran elektronik lainnya. Selain itu, UPT Bahasa juga kerap kali melaksanakan ujian dan penilaian online dalam bahasa asing. Kemudian, berikut ini merupakan sebuah dena di mana UPT Bahasa berada, yaitu berada di gedung nomor 13, yang tepatnya dengan alamat Jalan Insinyur Sutami nomor 36A, Jepres, Kecamatan Jepres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kemudian untuk heatmap EKHU akan disampaikan oleh teman saya, Mas Abi. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang Denah Heatmap EKHU dari gedung UPT Bahasa yang kami observasi. Berikut ini merupakan Denah Heatmap lantai 1 dari gedung UPT Bahasa. Bisa dilihat pada presentasi terdapat 4 akses point dengan 3 akses point yang menyala dan 1 akses point yang mati. Lokasi dari akses point tersebut, 1 akses point berada di ruang pengawas, kemudian 1 akses point berada di ruang utama, dan 2 akses point berada di ruang administrasi. Kemudian akses point yang ada di lantai 1 memiliki 2 tipe akses point yang berbeda, dengan 2 akses point bertipe TP-Link EAP 115 dan 2 akses point lainnya bertipe Ubiquiti Unify APLR. Selanjutnya, untuk Denah Heatmap lantai 2 gedung UPT Bahasa terdapat 3 akses point yang berbeda. Lokasi akses point tersebut, 1 akses point berada di lab komputer 2 dan 2 akses point lainnya berada di ruang utama. Akses point tersebut juga memiliki 2 tipe yang berbeda, dengan 1 akses point bertipe TP-Link EAP 115 dan 2 akses point bertipe Ubiquiti Unify APLR. Kemudian selanjutnya, Denah Heatmap EKHU lantai 3 gedung UPT Bahasa. Terdapat 4 akses point dengan 2 akses point yang berada di aula dan 2 akses point lainnya berada di ruang utama. Keempat akses point tersebut memiliki tipe yang sama, yaitu Ubiquiti Unify APLR. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mas Dimas. Baik, terima kasih Mas Abi. Di sini saya akan menjelaskan tentang akses point yang ditemukan di UPT Bahasa UNS. Yang pertama, akses point dengan SSID yang bernama Campus Pod. Itu ada 7 akses point yang bernama Campus Pod, di mana akses point tersebut memiliki 11 channel dengan power output 20 dpi. Kemudian akses point tersebut menggunakan enkripsi WEP, WPA, WPA PSK, dan lain-lain. Untuk status akses point yang terdapat di UPT Bahasa dapat dikoneksikan dengan komputer. Next. Kemudian akses point yang ditemukan selanjutnya yaitu dengan SSID UNS Solo. Di gambar terdapat 2 akses point yang menggunakan SSID UNS Solo dan sama menggunakan 11 channel dengan power output 20 dpi. Kemudian enkripsi yang digunakan yaitu WEP, WPA, WPA PSK, dan lain-lain. Dan untuk status apakah dapat dikoneksikan atau tidak, status akses point tersebut tidak dapat dikoneksikan alias tidak terhubung dengan internet. Dan lanjut. Untuk topologi infrastruktur, di sini di UPT Bahasa di lantai 1 terdapat 2 akses point dengan TP-Link EAP 115 dan 2 akses point Ubiquiti Unify APLR. Dan untuk di lantai 2 terdapat 1 TP-Link EAP 115 dan 2 akses point dengan tipe Ubiquiti Unify APLR.
Dan untuk lantai 3 terdapat 4 buah akses point Ubiquiti Unifi APLR. Dan di UPT Bahasa terdapat 4 ruangan, di mana lab 1 mempunyai suite dan terhubung dengan 30 komputer. Kemudian di lab 2 ada suite dan ada komputer berjumlah 35 komputer. Kemudian lab 3 ada 1 buah suite dengan 35 komputer. Dan di ruang administrasi ada 1 buah suite dengan 16 suite. Oke, lanjut. Oke, untuk selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya, Vianti. Baik, Mas Dimas atas kesempatannya. Untuk selanjutnya adalah benefit penerapan infrastruktur. Dari benefit penerapan infrastruktur ini dibagi menjadi 2, yaitu secara umum dan penempatan akses point. Yang pertama, kelebihan secara umum, yang pertama ada lebih mudah mengetahui kerusakan pada pembagian tiap ruang. Kemudian ada juga infrastruktur menggunakan point to point sehingga penyebaran praktis dan pengembangannya mudah. Selain itu juga ada lagi secara umum ini benefitnya yakni security yang dipakai pada infrastruktur tersebut sudah menggunakan WPA 2 personal, di mana metode tersebut sudah lebih aman dari metode security yang lainnya. Jadi untuk keamanan jaringan sudah terbaru dan sulit untuk dibobol. Lalu ada juga kata sandi atau password yang digunakan sudah tidak menggunakan password default bawaan pabrik. Hal itu juga bisa menjauhkan dari aktivitas yang tanpa izin atau hacking. Selanjutnya dari segi penempatan access point, yang pertama ada penempatannya di ruang terbuka dan tinggi yang mana sinyal dapat terpancar dengan baik tanpa terhalang. Yang kedua ada lokasi gedung sangat strategis dengan pusat komunikasi. Selain itu ada juga untuk kecepatan download dan upload pada pengecekan di lokasi yang kami temukan sangat cepat. Ini memudahkan karyawan, mahasiswa, atau user lain untuk menggunakan internet secara lancar dan memperlancar pekerjaan. Kemudian ada juga tidak blind spot di bangunan tersebut. Di pojok ruangan user masih bisa digunakan untuk jaringan wireless. Next. Kemudian ada beberapa faktor positif dari penempatan infrastruktur. Yang pertama ada security yang dipakai pada infrastruktur tersebut sudah menggunakan WPA 2 personal, 2 kata sandi atau password yang sudah digunakan tidak menggunakan password default, ketiga kecepatan internet cepat dan tidak ada blind spot. Next. Kemudian ada beberapa kelemahan dari infrastruktur secara umum. Yang pertama yaitu tidak memiliki ruang khusus untuk menempatkan switch. Maka solusi yang ditawarkan adalah membuat sebuah ruangan yang isinya khusus untuk segala keperluan jaringan. Yang kedua, waktu padat dan penuh kegiatan. Solusi yang ditawarkan adalah memberikan limitasi bandwidth untuk mahasiswa, menambah bandwidth dari sumber internetnya. Yang ketiga, ada WiFi tidak diberi password. Maka solusinya adalah diberi password supaya aman dan terhindar dari peretasan. Dan yang terakhir ada bangunan yang kurang memadai. Solusinya adalah melakukan perbaikan terhadap pembangunan. Kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Astrid, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu kekurangan penempatan switch. Yang pertama, infrastruktur switch tidak ditempatkan di tempat yang aman. Solusi yang ditawarkan adalah sebaiknya diletakkan pada tempat yang jauh dari jangkauan kontak fisik. Misalnya diletakkan pada rak switch yang menempel di dinding atau rak tinggi tertutup. Yang kedua, kabel yang berantakan. Solusi yang ditawarkan yaitu sebaiknya kabel diberi zipper atau menggunakan kabel TS agar lebih rapi. Next. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Terdapat beberapa kelemahan dan kelebihan dari penempatan akses point dan switch di gedung UPT Bahasa UNS. Nah, kelemahan utama yang paling dirasakan adalah kurangnya bandwidth pada sistem sehingga penggunaan akses point tidak maksimal. Hal itu menyebabkan turunnya koneksi internet ketika waktu padat. Lalu kekurangan lain yang dapat berakibat fatal adalah infrastruktur switch yang ditempatkan di tempat yang aman,
yang ditempatkan di tempat yang aman dan manajemen kabel switch yang berantakan. Hal tersebut membuat switch mudah dicapai oleh orang banyak dan berakibat rusaknya switch karena hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi, dengan beberapa kekurangan tersebut, infrastruktur memiliki beberapa kelebihan di antaranya yaitu kemudahan maintenance karena penggunaan infrastruktur point to multi-point, sehingga penyebaran internet praktis dan pengembangannya mudah. Lalu kelebihan lainnya adalah lokasi gedung yang strategis dengan pushcom, sehingga kemudahan mendapat akses internet. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Dimas. Baik, terima kasih Mbak Astrid. Sekian presentasi hasil observasi jaringan di UPT Bahasa. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.